seorang laki-laki punya keinginan untuk diamputasi bagian tubuhnya. Alasannya karena dia merasa lebih seksi kalau ada bagian tubuhnya yang dipotong atau diamputasi. Hal tersebut didukung oleh teman laki-lakinya yang juga punya keinginan atau obsesi yang sama. Mereka kemudian bertemu seorang dokter yang dapat mewujudkan hal itu. Tapi yang terjadi adalah hal fatal yang menyebabkan nyawa melayang. Nah, lalu apa yang terjadi dengan dokter yang mengoperasi laki-laki tersebut? Ini adalah kasus yang tidak masuk akal. Yuk, tonton videonya sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Waktu mendapatkan laporan tentang kasus ini, jujur aja saya kaget mendengar ada seseorang yang punya obsesi untuk diamputasi. Jadi sebenarnya amputasi sendiri artinya adalah hilang atau putusnya bagian tubuh tertentu. Biasanya karena kecelakaan atau tindakan operasi medis tertentu. Nah, tapi pada kasus ini diketahui memang ada beberapa orang yang ingin merasakan atau bahkan terobsesi dengan amputasi bagian tubuh. Kejadian ini bermula dari kehebohan di sebuah hotel yang terletak di California, Amerika Serikat. Jadi suatu hari ada laki-laki yang namanya Greg, dia tuh sedang menginap di hotel tersebut sama temannya yang namanya Philip. Mereka ini menginap di situ tapi menyewa kamar yang bersebelahan, kamarnya terpisah. Pagi itu si Greg ini tujuannya sebenarnya tuh pengen ngajak si Philip ini untuk sarapan. Greg ini sebenarnya merasa khawatir waktu dia mendatangi kamar si Philip. Karena kira-kira 2 hari sebelumnya si Philip ini baru aja menjalani operasi amputasi di kaki kanannya. Tapi ini bukan operasi biasa. Sama sekali nggak ada indikasi medis kenapa kaki kanannya si Philip ini harus diamputasi. Si Philip ini kaki kanan yang baik-baik aja, nggak ada cedera, nggak ada infeksi, kanker, atau indikasi medis lainnya. Tapi si Philip ini mengamputasi kakinya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, ngagetin ya teman-teman ya. Dan jujur aja waktu saya baca laporannya, saya nggak tahu apa yang dalam pikirannya si Philip sampai dia membuat keputusan seperti itu. Dan sebenarnya apa sih yang diinginkan si Philip ini? Apakah dia mendapatkan ya semacam kepuasan yang janggal dari ide waktu kakinya itu mau diamputasi. Sampai dia bela-belain datang ke seorang dokter dan kakinya ini diamputasi tanpa indikasi medis sekalipun. Nah, tapi berdasarkan laporan kasus ini, Philip itu bilang sempat ngaku ke si Greg kok dia merasa bergairah saat membayangkan ada anggota tubuhnya yang diamputasi. Philip merasa lebih seksi, dia merasa tuh lebih menarik dan gairah seksual itu sampai meningkat. Sebelumnya si Philip ini sempat berkonsultasi ke beberapa orang dokter yang resmi di rumah sakit. Tapi tentu aja setiap kali dia minta diamputasi tanpa indikasi medis, keinginannya tersebut ditolak oleh dokter di rumah sakit tersebut. Hanya ada satu dokter yang bernama Dr. John Ronald Brown. Dia ini bilang, saya bisa mengabulkan keinginan Anda. Apapun itu asal ada uangnya, saya siap melakukannya. Singkat cerita, akhirnya si Philip ini sama si Greg dia pergi menemui si Dr. Brown untuk melakukan tindakan janggal tersebut. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Dr. Brown alias uang yang dikasih, si Philip pun menjalani operasi amputasi. Dan kenapa kok si Greg ini sampai mau menemani si Philip? Karena memang si Greg ini itu sebenarnya punya fantasi yang sama dengan si Philip. Tapi agak beda sedikit. Kalau bagi si Greg itu yang namanya keinginan diamputasi, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kepuasan seksual. Kalau si Greg tuh merasa selama ini tuh tangan atau kakinya itu bukan punyanya sendiri, tapi kayak ditanam oleh makhluk asing atau jadi seakan-akan ada benda asing menempel di tubuhnya. Dan si Greg itu mau mengamputasi bagian tubuhnya untuk membuatnya merasa utuh. Agak aneh juga ya sebenarnya ya. Begitu kaki atau tangan diamputasi, malah si Greg ini merasa utuh menjadi manusia yang sepenuhnya. Tapi lagi-lagi kiranya si Greg ini enggak sekuat si Philip. Saat itu dengan wajah ceria waktu si Philip sama si Greg menghadap Dr. Brown, si Philip ini bilang, dengan diamputasi saya merasa lebih seksi. Dan sekarang ini usia saya sudah hampir 80 tahun dan ya saya nggak ada hal-hal yang harus saya lakukan kok.
Jadi dengan diamputasi, keinginan atau fantasi saya terpenuhi dan kegiatan saya sehari-hari juga nggak terlalu terganggu. Setidaknya teman-teman itulah yang diyakini oleh Philip saat menemui Dr. Brown. Dan mendengar kata-kata dari si Philip ini sebenarnya Greg tuh sangat setuju. Karena ya minimal dia bisa melihatlah contohnya seperti apa sih, sampai nanti mungkin siapa tahu si Greg akan mengikuti jejaknya si Philip. Dan si Greg ini bahkan berjanji bahwa dia akan menemani proses amputasi yang dilakukan oleh si Philip. Misalkan nanti dari awal persiapan sampai nanti ketika si Philip harus beradaptasi hidup dengan satu kaki. Nah, beberapa hari kemudian mereka datangi Dr. Brown di kliniknya untuk mewujudkan keinginan ganjil dari si Philip ini. Dan di hari yang sama nih, tanpa persiapan yang cukup matang, si Philip ini langsung datang ke kamar operasinya Dr. Brown yang terletak di garasi rumahnya. Operasinya berjalan dan saat itu juga si Philip tuh selesai operasi boleh langsung rawat jalan. Ini agak aneh ya, karena sebenarnya yang namanya operasi amputasi kan operasi besar. Yang namanya pemulihan harus dilakukan di rumah sakit. Karena nanti harus ada antibiotik yang diinfus dan segala macam. Tapi hari itu kayak operasinya dianggap sesimpel mengambil kutil. Sama Dr. Brown, oke, operasi sudah selesai, Anda sudah boleh pulang. Sebenarnya si Greg ini udah merasa gak enak nih. Oke, agak aneh ya. Apalagi ketika mereka pulang, 1 hari setelahnya si Philip mulai mengeluh badannya gak enak. Dia bilang, kok badanku gak enak ya? Luka bekas operasiku tuh kok sakit ya? Dan waktu dilihat sama si Greg, luka bekas operasinya itu memang ada cairan yang keluar dari situ. Cairannya itu warna kekuningan dan baunya tuh busuk banget. Dan memang sudah jelas kalau kaki bekas operasi si Philip tadi mengalami infeksi yang cukup serius. Setelah melakukan tindakan operasi tadi, si Philip sama si Greg gak langsung pulang. Mereka harus di hotel dulu karena saat itu kondisinya si Philip memang masih sangat lemah. Sama si Greg coba dia dihibur, dikasih makanan, minuman. Terus sama si Greg itu dibesarkan hatinya. Dibilang, ini kan yang kamu inginkan dari dulu. Udahlah, ini kejadian. Yang penting sekarang kamu semangat supaya kamu cepat sembuh. Tapi sebenarnya saat itu kondisi si Philip semakin lama semakin lemah. Si Philip kelihatan kacau, suhu badannya naik, dia demam. Dan posisi tubuhnya Philip saat itu tuh sebenarnya tuh kayak bentuk tubuh yang memang dia inginkan setelah amputasi. Sampai satu pagi itu kira-kira 2 hari setelah operasi, si Greg ini datangin kamarnya si Philip untuk ngajak sarapan. Waktu dia buka pintu sudah bisa ditebak ya teman-teman, saat itu Philip sudah dalam keadaan kaku. Keadaan udah sangat payah dan yang namanya lukanya itu cairannya makin banyak keluar. Sampai yang namanya tempat tidur hotel itu penuh dengan cairan nanah dan darah dari lukanya si Philip tadi. Si Greg ketakutan langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Gak lama kemudian pihak yang berwenang datang, mereka periksa si Philip dan bilang, Bapak maaf, si Philip ini teman Anda sudah meninggal dunia. Dan jasadnya harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik. Jasadnya si Philip tadi kemudian diperiksa oleh dokter forensik. Dari pemeriksaan luar cuma ditemukan tanda-tanda mati lemas. Bibirnya tuh kebiruan, terus juga jaringan di bawah kukunya warnanya kebiruan. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak kriminal. Selain itu, waktu dilakukan pemeriksaan di luka di kaki kanan si Philip didapatkan jaringan di sekitar lukanya itu membengkak dan kemerahan. Ukurannya itu hampir 1,5 kalinya kaki kirinya si Philip. Jadi betul-betul sudah membengkak. Nah waktu dipegang itu kerasa seperti spons. Jadi waktu dipegang tuh kayak ada udara di bawah kulit ya di jaringan yang bengkak tadi. Nah ini menunjukkan memang ada udara yang terperangkap di sela-sela jaringan. Dan keadaan ini itu khas sekali pada infeksi bakteri Clostridium perfringens. Jadi bakteri ini itu biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka yang juga ada kerusakan pembuluh darahnya. Kenapa? Karena misalkan luka itu ada kerusakan pembuluh darahnya, pastikan ada jaringan yang busuk, jaringan yang sudah mati. Itu mengakibatkan suplai oksigen itu terbatas masuk ke situ. Dan bakteri Clostridium perfringens ini tumbuh subur di lingkungan yang minim oksigen. Nah, waktu dia masuk ke jaringan tubuh, dia mulai berkembang biak dan dia akan menghasilkan racun nih yang menyebabkan sel-sel itu mencair dan jaringan tubuh akan mati. Jadi semakin banyak jaringan yang mati. Racun dari bakteri ini juga mengakibatkan adanya kebocoran pembuluh darah. Ya, ini salah satu mekanisme dari si bakteri ini supaya dia tuh nggak dapat oksigen terlalu banyak supaya dia bisa berkembang biak. Dan ketika si bakteri ini berkembang biak, dia akan menghasilkan gas. Gasnya itu hidrogen dan juga karbon dioksida. Begitu gas ini masuk ke jaringan otot, ke jaringan kulit, maka terbentuklah gelembung. Nah, kerusakan jaringan ini akan semakin luas kalau infeksinya tidak tertangani dengan baik. Bahayanya lagi kalau racun bakteri ini masuk ke pembuluh darah, menyebar luas racun sampai infeksinya, dan keadaan ini sangat mengancam nyawa.
Dan inilah terjadi pada Philip yang malang tadi. Temuan ini kemudian dikonfirmasikan ketika dokter mengambil sedikit jaringan di sekitar lukanya si Philip untuk dilihat di bawah mikroskop. Kelihatan jelas di situ yang namanya otot sama kulit itu renggang dan ada gas yang terperangkap di sela-sela jaringan. Selain itu dokter juga melihat ada bakteri berbentuk batang. Ini khas sekali bentuknya pada bakteri Clostridium perfringens. Nah, dokter forensik menangani si Philip ini sangat-sangat kaget waktu diceritakan oleh pihak yang berwenang, ditambah lagi sama dari si Greg tadi. Dan ternyata si Philip dan Greg mempunyai kelainan psikis yang disebut dengan apotemnophilia. Jadi orang dengan kelainan seperti ini tuh mereka selalu punya keinginan kuat untuk mengamputasi anggota tubuh mereka. Nah, kenapa? Karena mereka merasa kalau anggota tubuh mereka itu seharusnya nggak ada. Mereka baru merasa utuh ketika bagian tersebut dihilangkan, entah tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya. Nah, kondisi ini memang sering menimbulkan semacam rasa tertekan atau gangguan emosi ketika keinginannya itu nggak terlaksana. Ya sebenarnya si kondisi ini tuh bisa diatasi dengan terapi psikologis. Tapi sayangnya Philip nggak melakukan itu. Alih-alih konsultasi ke psikiater, ke psikolog, si Philip itu mengikuti keinginannya sampai akhirnya ketemu dengan Dr. Brown yang melakukan operasi ilegal tadi. Dan ditambah lagi pada kasus si Philip ini, kelainan yang dia miliki itu juga berhubungan dengan kepuasan seksual. Si Philip merasa dengan punya bagian tubuh yang diamputasi, gairah seksualnya semakin naik, dia merasa semakin seksi, semakin menarik, dan semakin bergairah. Ya memang gak semua orang dengan apotemnophilia tadi itu merasakan apa yang Philip rasakan. Contohnya si Greg. Greg itu punya keinginan yang sama tapi kan beda dengan Philip. Yang Greg rasakan itu gak ada hubungannya dengan gairah seksual. Nah, tapi pada kasus si Philip ini saking kuatnya ambisi untuk diamputasi sampai-sampai dia nggak berpikir jernih. Si Philip ini kemudian melakukan prosedur amputasi ilegal yang tidak aman di klinik seorang dokter. Nah, waktu itu dokter forensik sempat menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kenapa sih setelah diamputasi itu nggak dirawat inap? Ini operasi besar loh. Yang operasi besar itu pemulihannya nggak main-main, harus dilakukan di rumah sakit, harus ada di infus karena saat itu yang namanya antibiotik harus masuk lewat infus supaya nanti lebih banyak yang masuk ke lukanya tadi. Dan selain itu dokter forensik juga menanyakan siapa dokter yang bersedia melakukan tindakan amputasi tanpa indikasi medis sekalipun. Karena itu udah jelas ini melanggar etika juga melanggar hukum. Dan jawaban dari pihak yang berwenang membuat sang dokter forensik ini cuma bisa geleng-geleng kepala ketika dia mendengar nama Dr. John Ronald Brown. Ternyata dokter forensik itu sudah kenal. Dokter ini memang sudah dikenal banyak melakukan pelanggaran medis, mulai dari pelanggaran etika sampai pelanggaran hukum. Setelah pihak yang berwenang menginterogasi si Greg, mereka langsung datang ke tempat prakteknya Dr. Brown. Dan mereka sangat terkejut melihat kondisi dan keadaan klinik milik si Dr. Brown ini. Tempat si Philip melakukan amputasi secara ilegal. Jadi yang namanya klinik itu memang gabung sama rumahnya Dr. Brown. Dan sama sekali nggak ada izin praktek resmi. Kejutan demi kejutan semakin terungkap ketika pihak berwenang ini menggeledah ruang operasi Dr. Brown. Jujur aja ini benar-benar aneh ya teman-teman. Karena yang disebut ruang operasi oleh Dr. Brown itu adalah ruangan yang sangat kotor dan sama sekali tidak higienis. Terus kira-kira alat apa dong yang digunakan oleh Dr. Brown untuk mengamputasi si Philip? Ini kejutan lagi, karena saat ini Dr. Brown menggunakan alat-alat pertukangan seperti gergaji dan juga pahat untuk mengamputasi si Philip. Selain itu, anestesi yang digunakan oleh Dr. Brown itu sangat-sangat berbahaya. Dan bahkan bisa dibilang proses ini tuh dilakukan dalam anestesi yang sama sekali nggak benar dan sama sekali tidak sesuai prosedur. Nggak heranlah si Philip saat mengalami infeksi yang begitu parah dan akhirnya meninggal dunia. Dan pihak yang berwenang semakin kaget waktu mereka menggeledah ruang operasi tersebut. Dan di situ kondisinya sangat-sangat berantakan. Banyak bercak darah di lantai, di dinding, dan cairan tubuh lainnya nggak tahu apa aja. Ada juga spray, tempat tidur, dan handuk itu sudah berlumuran darah. Ada juga tabung anestesi dan wastafel juga alat-alat yang digunakan untuk operasi, semuanya dalam keadaan kotor. Ada juga tumpukan kaset video yang ternyata ketika diperiksa isi video itu adalah setiap operasi yang dilakukan oleh Dr. Brown. Jadi setiap kali Dr. Brown yang melakukan tindakan ilegal tadi, semuanya dia rekam, dia dokumentasikan. Dan bisa dibayangkan ya teman-teman, di tempat sekotor itu si Philip menjalani operasi demi mewujudkan obsesinya. Dan waktu diinterogasi Dr. Brown ini menyatakan
Kalau prinsipnya itu dia punya semacam keteguhan yang keras. Dia bilang saya sangat ahli dalam melakukan operasi yang tidak bisa Anda lakukan di rumah sakit. Maksudnya rumah sakit resmi ya teman-teman ya. Terus kata Dr. Brown itu saya tuh cuman mengikuti keinginan para pasien saya. Dan terkait perawatan dan hal yang terjadi setelah operasi, itu sepenuhnya tanggung jawab pasien yang memutuskan untuk operasi. Saya udah lepas tangan. Kerjaan saya cuma melakukan operasi, setelah itu terserah pasien saya mau gimana. Segitu parahnya Dr. Brown ya. Dan Dr. Brown sama sekali nggak kelihatan bersalah ketika pihak berwenang itu melakukan interogasi. Pihak yang berwenang juga mendapatkan beberapa fakta terkait ya statusnya Dr. Brown sebagai dokter. Dr. Brown ini juga bukan dokter spesialis bedah. Dia itu cuma punya izin sebagai dokter umum dan semua tindakan bedahnya itu dia pelajari secara otodidak. Dr. Brown juga ternyata sudah terkenal di kalangan dokter sebagai seorang dokter yang punya pribadi yang aneh, misterius dan juga arogan. Dan bahkan salah seorang sejawat Dr. Brown ini bilang, saya kenal dia sebagai seorang dokter yang sama sekali nggak tahu aturan. Nggak terhitung nih, sudah berapa kali saya menangani pasien yang mengalami kecacatan atau luka berat gara-gara si Dr. Brown. Selama ini Dr. Brown itu bisa lolos dari tuntutan karena banyak yang membela, yaitu orang-orang yang dioperasi dan operasinya berhasil karena faktor keberuntungan. Karena saat itu pasien-pasien yang berhasil itu mereka senang karena mereka menganggap Dr. Brown ini adalah orang dengan simpatik yang tinggi. Dia sangat simple, nggak seribet dokter-dokter di rumah sakit yang setiap kali mau operasi pasti ada tes ini, itu sebelum bedah. Mereka semua ini nggak tahu kok kenapa mereka selamat itu cuma gara-gara faktor keberuntungan. Mereka beruntung gak luka berat ataupun cacat, apalagi sampai meninggal dunia. Semua itu cuma faktor hoki-hokian. Jujur saya gak tahu lagi harus berkomentar apa. Dr. Brown akhirnya ngaku kalau saat itu sebenarnya mau menjalani tindakan amputasi itu 2 orang. Si Philip sama si Greg. Tapi di titik terakhir sebelum tindakan, si Greg ini berubah pikiran. Dia bilang aku gak jadi, aku belum berani melakukannya. Rupanya keinginan si Greg tadi itu gak sekuat keinginannya si Philip. Dan saat itu si Philip tanpa ragu-ragu dia bayar sejumlah uang untuk dilakukan amputasi di kaki kanannya. Kemudian Dr. Brown mengoperasi Philip dengan cara kakinya itu digergaji. Nah setelah itu Dr. Brown menutup bekas amputasinya dengan sisa kulit di paha. Jadi bekas amputasi dia tarik sedikit kulit di pahanya dan dia jahit. Dan disinilah masalah baru dimulai. Karena saat itu Dr. Brown bisa dikatakan menjahit kakinya itu secara asal-asalan. Tulang sama otot yang masih terbuka di kakinya si Philip tadi itu tidak tertutup sempurna. Selain itu yang namanya bekas jahitan itu antara kulit itu tumpang tindih dan gara-gara ini si Philip akhirnya mengalami infeksi berat sampai dia meninggal dunia. Dr. Brown bilang, yang saya lakukan ini itu cuma bedah kosmetik biasa kok. Saya hanya perpanjangan tangan sang pencipta untuk menata ulang ciptaannya. Itulah yang diyakini oleh Dr. Brown. Dan semua tindakan operasi oleh Dr. Brown ini diabadikan dalam bentuk video dan tentu aja itu adalah salah satu keanehan yang dilakukan oleh Dr. Brown. Dan semua bukti video ini menjadi kemudian barang bukti di pengadilan. Dan atas kejadian dan tindakannya Dr. Brown didakwa dengan hukuman 15 tahun penjara. Teman-teman, dari kasus Philip tadi kita belajar bagaimana bahayanya satu obsesi yang kemudian salah penanganan. Misalkan ada di antara kita yang punya pikiran yang kita sebenarnya tahu itu membahayakan. Tapi makin lama tuh keinginan kemudian berubah jadi obsesi. Jangan langsung bertindak gegabah. Cari pertolongan yang profesional, ke psikolog atau psikiater. Jangan sampai terlambat seperti yang dialami oleh Philip tadi. Dan hati-hati ya teman-teman. Seringkali orang yang katanya membantu kita mewujudkan obsesi yang sebenarnya kita tahu itu bahaya, itu nggak tulus menolong kita. Dan seringkali mereka itu adalah serigala berbulu domba. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.